Nah, di video kali ini aku mau berbagi lagi setelah lanjutan kalau teman-teman sudah selesai ujian SKD dan SKB, terus udah keluar pengumuman integrasi nilai dan dinyatakan lulus CPNS, apa yang mau dilakukan selanjutnya gitu kan ya. Jadi teman-teman, kalau udah dinyatakan lulus CPNS belum tentu jadi PNS karena banyak tahap-tahap yang mau kita lewatin lagi, seperti pemberkasan, latsar. Dari latsar itu ada banyak penilaian. Belum lagi 1 tahun sebelum latsar kita ada penilaian dari kepala puskesmas kita atau kepala instansi kita. Terus ada lagi aktualisasi habituasi. Jadi banyak masih tahap-tahapan yang sampai kita bisa menerima SK 100 dan jadi PNS. Nah, tapi yang video kali ini aku mau berbagi dokumen apa aja yang perlu kalian persiapkan kalau sudah keluar pengumuman selesai ujian SKB atau dinyatakan lulus CPNS. Nah, yang pertama teman-teman, jangan bingung, tunggu aja pengumuman dari BKD. BKD tempat instansi kalian melamar, tempat dimana dinyatakan teman-teman lulus. Nanti dari BKD atau pihak BKD akan mengumumkan kapan pertemuannya untuk menyatakan selamat gitu loh, selamat datang di kabupaten ini gitu. Terus mengucapkan selamat juga udah lulus CPNS gitu. Nah, di situ juga akan diumumkan dokumen apa aja yang mau dipersiapkan. Tapi di daerah aku sendiri, tempat aku mengabdi, dokumen yang diperlukan bisa teman-teman koreksi, tapi yang di angkatan aku, yang pertama ijazah SD sampai kalian melamar, terakhir informasi yang kalian lamar ini. Yang kedua akte lahir juga, kartu keluarga, KTP, pas foto terbaru yang resmi, baru kartu ujian kalian saat ujian juga diminta yang sudah tanda tangan BKD. Terus kartu kuning, surat berbadan sehat, di situ dinyatakan bebas narkoba dan pemeriksaan hepatitis dan HIV gitu. Baru SKCK, ijazah tadi udah ya, yang harus asli juga. Tapi yang dikumpul bukan yang asli, hanya untuk memastikan benar yang teman-teman kumpul yang legalisir ini ada aslinya gitu. Ya seingat aku itu aja. Nah, buat teman-teman yang udah dinyatakan lulus SKB atau menurut perhitungan teman-teman nih bakal lulus SKB begitu kan, bakal lulus CPNS, udah bisa mempersiapkan sekiranya teman-teman ada kehilangan ijazah SD atau ijazah SMP. Soalnya beberapa teman aku juga dia kehilangan ijazah gitu, tapi aku kurang tahu jelas mereka ngurusnya kemana. Tapi pertama yang sempat aku dengar itu mereka ngurus surat kehilangan dulu ke Polres gitu, terus mereka kembali ke sekolah ngehubungin kepala sekolahnya waktu dia SD gitu. Nah, setelah itu teman-teman, pemberkasan, ada range waktu aku lupa, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan gitu baru kita menerima SK 80. Ya, kita menerima SK 80. Terus kita setelah menerima SK 80 kita dikasih SPMT untuk mengabdi ke tempat tugas kita. Udah deh, gitu aja. Jadi teman-teman dipersiapkan aja dokumennya. Kalau misalnya kalian melamar di formasi yang beda provinsi dengan provinsi tempat asal kalian, sudah boleh dikirim lah dari jauh-jauh hari biar kalian gak buru-buru, gak mepet waktunya ketika diminta dokumen sama orang BKD, sama pihak BKD gitu. Nah, untuk biaya-biaya pengurusan berkas-berkas itu teman-teman ya tergantung instansinya. Nah, di tempat aku bertugas dulu ya, kita udah mereka langsung kayak menyurat gitu ke instansi, misalnya kayak pembuatan surat keterangan dokter, pemeriksaan HIV dan bebas narkoba dan hepatitis itu. Kita udah mereka dari pihak BKD udah menyurat ke RSUD-nya. Jadi kita tinggal datang aja, mereka nanti periksakan. Terus kita mau ngurus SKCK juga dari pihak BKD udah menyurat langsung ke Polres di tempat kita. Dan kita mau pengurusan kartu kuning juga mereka udah menyurat, dan kita ditolong sekali waktu pemberkasan itu.
memang sih agak ribet, tapi ribetnya itu bukan karena mereka mempersulit, enggak, tapi karena kita bolak-balik ke sana kemari. Nah, aku solusinya aku ganti KTP aku. Maksudnya dulu kan aku tinggal di Maluku Utara, tapi aku KTP-nya masih Sumatera Utara. Nah, untuk mempermudah aku bisa ngurus SKCK di Maluku Utara, itu sepemikiran aku ya, biar aku mudah ngurus kemana-mana, aku ganti KTP jadi domisili di tempat aku bertugas. Karena memang kalau nggak salah aturan negara gitu ya, kalau kita udah 6 bulan mengabdi di suatu tempat atau tinggal di suatu tempat, kita udah harus menjadi masyarakat di situ. Jadi KTP kita seharusnya sudah ganti sesuai domisili kita di situ. Itu jadi aku langsung ganti KTP sesuai domisili aku yang saat itu di Maluku Utara. Nah, aku lebih gampang ngurus SKCK dan selesai deh pemberkasannya. Jadi jangan khawatir dan jangan bingung teman-teman. Hadapin aja, semua kok berlalu walaupun kayak ribet. Ya bersyukur aja gitu. Itu aja teman-teman dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi jangan lupa mempersiapkannya. Sampai di sini dulu video kata kali ini. Di video selanjutnya aku bakal bahas setelah 1 tahun apa saja yang perlu, sikap yang perlu kalian perhatikan sebelum menerima SK 100 dan gimana syarat-syarat jadi latsar. Nah, aku nanti bakal bikin video tentang latsar deh selanjutnya. Nah, sampai di sini video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Terima kasih.